Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuregina Jibu dari kelas 3A jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Saya akan menjelaskan 3 topik, yaitu yang pertama topik tentang manusia dan lingkungannya, yang kedua sumber daya alam dan lingkungannya, dan yang ketiga IPA dan teknologi. Topik yang pertama yaitu ada manusia dan lingkungannya, di mana ada pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terikat dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Yang berikut lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Yang kedua, lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Jika kalian berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru, serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah. Juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah, serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja, kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar. Topik yang kedua yaitu mengenai sumber daya alam dan lingkungannya. Yang pertama, pengertian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang berikut lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah suatu tempat atau daerah di mana para makhluk di bumi ini tinggal dan melakukan proses-proses kehidupan seperti beradaptasi, bereproduksi, bersosialisasi, serta faktor terbesar dari pembentukan masa depan, dan lain-lain. Yang kedua, ada konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Dalam pengelolaan sumber daya alam, ada pengelompokan sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya, yaitu ada 5 pengelompokan, antara lain sumber daya alam materi, yang kedua sumber daya alam hayati, yang ketiga sumber daya alam energi, yang keempat sumber daya alam ruang, dan yang terakhir yaitu sumber daya alam waktu. Yang ketiga yaitu sisi negatif dan sisi positif pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam akan membawa dampak positif atau negatif tergantung dari bagaimana sistem pengelolaannya. Pengelolaan yang membawa dampak positif yaitu sumber daya alam yang dikelola dengan baik. Pengelolaan yang membawa dampak negatif yaitu sumber daya alam yang dikelola dengan kurang baik. Topik yang ketiga yaitu mengenai IPA dan teknologi. Yang pertama ada pengertian IPA dan teknologi. Ilmu alam atau natural science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasif dan umum. IPA adalah ilmu yang membahas tentang alam, semesta, dan segala isinya. Yang berikut teknologi. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien
guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Yang kedua, ada hubungan antara IPA dan teknologi. Ada hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Hubungan langsung yaitu berkembangnya pengetahuan tentang inti atom, dihasilkannya sumber energi baru, yang kemudian penggunaannya sebagai sumber energi listrik, yang dikenal sebagai pusat listrik tenaga nuklir. Yang berikut ditemukannya sifat gelombang elektron, kemudian dikembangkan dalam pembuatan mikroskop elektron. Yang berikut, berkembangnya biologi dan ilmu kimia dapat memanfaatkan organisme dalam industri. Yang berikut, lukisan Picasso dan Rembrandt yang ternyata menggunakan ilmu ukur ruang level tinggi sehingga dapat dinikmati sebagai seni lukis yang menakjubkan. Kemudian hubungan tidak langsung. Hubungan yang tidak langsung seperti teknologi di Mesir, Candi Borobudur di Indonesia, tembok Cina di Cina, dan Menara Pisa di Italia. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.